Kunisulah luar biasa. Dari jam berapa jadi tadi? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Seluruh keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Sultan Agung yang saya hormati, yang saya banggakan, yang alhamdulillah kita sore hari ini akhirnya bisa berjumpa bersama-sama. Sudah diniatkan panjang waktu itu sama Pak Hasan, mau niatnya seperti mahasiswa baru ya, mahasiswa baru. Ternyata secara penjadwalan nggak cocok waktu itu, akhirnya belum memungkinkan hadir, dan sore hari ini berhasil. It's better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak. Yang saya hormati Pak Ketua Pembina, Bapak Azhar Komo, terima kasih sorban ya Pak. Terima kasih sorban. Tadi diceritakan peristiwa 20 tahun lalu ya Pak. Tidak terasa dari waktu sudah berjalan begitu cepat. Kemudian seluruh jajaran Ketua Pengurus, Pak Bambang Tribawono, Ketua Pengawas, dan yang luar biasa juga yang tadi sudah bicara panjang, jadi saya tidak tahu nambahin apa lagi dari Pak Rektor ini, Pak Dr. Profesor Gunarto, semoga selalu sehat, selalu semangat. Juga Pak Dirut Rumah Sakitnya Pak Profesor Dr. Agung, dan juga di Rumah Sakit Islam Gigi Dr. Gigi Kusuma Arbianti. Mana tuh Kusuma Arbianti? Oh, di belakang sana, siap. Dan saya sebut namanya kalau nggak tahu orangnya repot, di mana ini? Dan semua saja pembahasan dan seluruh hadirin. Saya betul senang sekali bisa sampai ke sini. Ya, oh ya, dosen semua. Ini dosen-dosen jadi. Tampilannya mahasiswa ya. Jadi terima kasih. Minta maaf, memang ada urusan teknis tadi terlambat dari Manado terbang ke sini. Jadi tadi malam setelah saya debat itu saya tidak pulang ke rumah, langsung ke bandara. Dari bandara langsung terbang ke Manado, sampai Manado sekitar jam 3:30 pagi. Biasalah kemudian subuhan, habis itu aktivitas terus non-stop sampai barusan. Jadi begitu selesai kami di Bolang Mongondo tadi pagi. Dari Bolang Mongondo pergi pakai heli ke Manado. Nah seharusnya begitu sampai langsung terbang. Nah ternyata kru pesawatnya tidak bisa sampai karena terjebak macet di Manado. Jadi tidak bisa datang. Jadi kami menunggu di sana juga. Jadi kita sama-sama nunggu sebetulnya. Sama-sama nunggu. Saya juga sana menunggu. Inilah kalau saling mencintai sama-sama menunggu untuk bisa jumpa. Iya, dari tadi malam mungkin cinta terus. Tapi memang betul sekali. Begini, kenapa kok saya sampaikan itu? Sekalian, saya ini di kampus, sama seperti Bapak Ibu semua. Saya sedang dapat penugasan luar sekarang. Saya sedang luar kampus. Tapi sekalian, saya berangkat dari kampus, saya keliling Indonesia ketika masih di kampus. Kemarin saya ceritakan ketika di Manado. Saya datang ke Manado, saya datang ke Sulawesi Utara itu tahun 2011. Ketika mengirimkan anak-anak ke Kepulauan Sangihe Talaut untuk menjadi guru di pelosok-pelosok tanah ini. Yang berangkat itu adalah anak-anak yang seperti lulusan wisuda, highly qualified. Kaliber besar. Mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar dan mendapatkan gaji yang tinggi. Tapi mereka bersedia untuk mengajar di tempat-tempat yang sunyi senyap, yang tidak ada fasilitas apapun. Ini satu contoh ya. Kejadiannya setahun kemudian, kalau nggak salah sekitar 2012. Malam itu pagi subuh saya buka HP, biasa sholat subuh buka HP. Pas buka HP itu ada SMS masuk.
Pas masuk itu kalimatnya begini, Pak Anies, malam ini dini hari waktu Manado kami berangkat menggunakan kapal ke Sangihe. Doakan kami sehat. Ini SMS terakhir, karena saya tidak bisa kirim SMS lagi sampai setahun yang akan datang. Oke. Doakan saya sehat dan doakan kembali dengan selamat. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, saya di Jakarta bangun pagi, anak yang saya siapkan berangkat dalam kondisi begitu. Gimana rasanya? Itulah sebabnya saya berkeliling. Saya masih dosen waktu itu seperti Bapak Ibu juga semua. Waktu itu kami keliling bicara tentang ketimpangan pendidikan. Kenapa? Saya menemukan anak-anak luar biasa, kemampuannya tinggi tapi kesempatannya rendah. Kesempatannya nggak ada, mandek. Yang membuat orang frustrasi itu apa? Ketika dia mampu tapi tidak dapat kesempatan. Dan kalau itu dibiarkan jadi kemarahan kolektif. Percaya coba. Itu semua yang belajar ilmu sosial pasti tahu. Itu namanya kendala struktural. Nah, saya merasakan perjuangan itu sejak 2011 saya keliling. Dan saya menemukan salah satu faktor kita ini mengelola negara dan berhadapan dengan rakyat itu sering hitung-hitungan. Negara dapat apa, negara mengeluarkan apa. Makanya saya bilang negara itu tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Negara itu tidak boleh hitung-hitungan dengan rakyatnya. Coba, ada tidak ayah ibu yang hitung-hitungan sama anaknya? Coba saya bilang. Yang ada itu cinta kasih pada anak-anaknya, betul tidak? Apapun akan dikeluarkan demi anak-anaknya, betul tidak? Ada yang sampai soal pelanggaran etika juga kok itu. Nanti ambil ke sana ya, itu nggak usah dikutip dan itu. Mas Anies, untuk anak kita akan melakukan segalanya. Untuk anak kita melakukan segalanya. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Nah, saya merasa dari perjalanan ini semua kami merenung apa sesungguhnya yang missing di Republik ini. Apa yang missing? Yang missing itu adalah rasa cinta tanpa syarat kepada Republik Indonesia. Itu yang missing. Cinta tanpa syarat. Ada yang punya cinta pakai syarat sama anaknya? Kalau sama pacar ada cinta bersyarat. Syaratnya apel rutin, WA rutin, teks rutin, itu bersyarat. Kalau sama anak tidak ada. Saya sekalian, ini yang kami merasa perlu dikembalikan. Nanti kalau ada itu, turunannya gampang. Turunannya apa sih? Pendidikan dipandang sebagai investasi. Semua orang tua kalau melihat biaya pendidikan anak, ada tidak hitung-hitungan? Kalau biasa hitung-hitungan itu apa? Kalau terhimpit. Banyak yang terhimpit. Ketika terhimpit, ini kenyataan. Saya mau biayai anak laki-laki atau anak perempuan. Ini fakta di lapangan. Saya akan biayai anak yang nomor 1, atau nomor 2, nomor 3. Betul kan? Tapi kalau kita punya keleluasaan, akan hitung-hitungan. Republik ini tuh punya kekayaan alam yang dahsyat. Dan apabila kekayaan alam itu dipakai untuk membangun kekayaan manusia, dahsyat Republik ini. Dahsyat. Dan itu yang ingin kita kerjakan sama-sama. Jadi, Bapak Ibu sekalian, semangat. Tapi untuk itu harus melakukan untuk melakukan perubahan perlu wewenang, betul nggak? Nih Pak Agung, saya kan beliau dokter nih. Saya walaupun tahu obat yang saya butuhkan, ya, tapi kalau saya ke apotek mau ambil obat itu nggak bisa. Saya nggak punya yang namanya authority untuk mengeluarkan resep, walaupun itu untuk apa itu namanya authority. Ini bukan kekuasaannya, kekuasaan di tangan Allah. Kekuasaan tangan Allah. Kekuasaan itu diturunkan lewat keputusan publik yang namanya diberikan kepada kami itu kewenangan, authority. Nah, ini yang sekarang tanggal 14 besok akan diputuskan kepada siapa kewenangan itu akan diberikan.
Unisula kelihatannya sudah jelas. Unisula sudah jelas. Ya, bismillah sekalian. Jadi kami selama setahun ini keliling dan merasakan itu yang diinginkan adalah perubahan. Dan paling banyak dibicarakan itu pendidikan. Paling banyak dibicarakan. Lalu kesehatan. Ini yang paling banyak. Jadi saya membayangkan sekalian pendidikan yang memang nantinya peduli kepada keberpihakan. Karena saya termasuk yang mempercayai, saya rasa kita semua yang di kampus juga berpandangan yang sama. Ketika kualitas manusia itu sudah meningkat, maka kita akan merasakan perubahan kondisi yang luar biasa. Bapak Ibu, sebagai catatan saja, pendidikan kita ini seperti piramida yang di bawah itu lebar, makin naik ke atas makin mengerucut itu. Nah, dengan seperti itu, maka yang putus di tengah jalan itu terlalu banyak. Dan dengan yang putus terlalu banyak itu, maka kita bisa bayangkan kompetensi yang muncul jauh dari harapan. Di beberapa negara lain, mereka investasinya sama jumlah bangku SD, SMP, SMA. Bahkan ada yang bangku perguruan tingginya itu kira-kira 70-80% dari bangku SMA. Apa yang terjadi? Mereka menyiapkan generasi yang luar biasa. Nah, ini PR tersendiri. Kalau bicara tentang fiskal, kita punya fiskalnya. Masalahnya fiskalnya melebarnya kemana-mana. Renovasi kantor yang tidak pernah berhenti-berhenti. Bahkan karena itulah kenapa bisa disampaikan, jangan fokus pada pembangunan-pembangunan yang sifatnya fisik, yang sifat fisik dan suplemen, tapi fisik yang sifatnya fundament. Adapun sisanya kita bicara tentang kualitas manusia. Jadi di PR kita semua. Lalu tadi terima masukan dari Pak Rektor. Siap Pak Rektor, nanti kita laksanakan gitu. Nah, ini misalnya Pak, PBB. Saya ini tinggal di Jakarta, ngurusin Jakarta. Salah satu sebab kenapa kampus-kampus itu tidak membangun di dalam kota karena PBB-nya mahal. PBB-nya mahal. Bayangkan membangun di pusat kota Jakarta diperlakukan sama seperti korporasi for profit. Loh, ini bayangkan kalau ada 1.000 mahasiswa satu angkatan, lalu mereka nantinya menjadi sarjana-sarjana yang produktif. Itu 1.000 anak dengan kemampuan menciptakan nilai tambah, itu bisa mensuplai pajak ke negara jauh lebih besar daripada dia mensuplai ke negara ketika dia jadi mahasiswa. Betul tidak? Iya, bebas sekali. Ya itu tadi yang saya sebut, negara harus rahim, negara harus welas asih, negara itu harus melihat ini sebagai sesuatu yang kami punya rasa cinta. Bayangkan, yang besar-besar gampang dapat tanah, yang kecil-kecil ngurus 12 meter persegi aja di kota-kota untuk diakui karena disebut tanah negara, sulitnya setengah mati. Tapi kalau mendapat ribuan hektar untuk 520 salah satu rame lagi. Makanya kemarin saya nggak mau rame-rame juga, nanti takut berminggu-minggu nggak selesai-selesai. Repot saya nanti. Jadi, tapi apa sih? Kita tidak, saya merasakan Mbak, ini contoh kasus Jakarta. Kemudian karena saya urusnya Jakarta kemarin, banyak tanah milik BUMN di Jakarta. Banyak sekali, dan warga kita, ini saya nggak lama lagi, sudah maghrib ini. Jadi, Bapak sekalian, banyak tanah-tanah yang milik BUMN. Saya tidak membawahi BUMN. Orang sudah tinggal puluhan tahun, bangunan rumahnya di situ ada. Lalu tanahnya, sertifikatnya atau legalitasnya dalam status sengketa. Ada yang menyebut ini milik dia, ada yang menyebut milik negara. Milik negara mana BUMN. Nah, saya bertemu dengan pengelola BUMN itu. Saya sampaikan, ini nggak akan pernah selesai persoalan klaim seperti ini. Pertanyaannya, dulu BUMN dapat tanah ini dari mana? Nah, kalau di Jakarta mayoritas
tanah-tanah BUMN adalah tanah perusahaan Belanda yang dinasionalisasi lalu dicatat sebagai aset BUMN. Seluruh tanah-tanah milik Angkatan Darat itu dulunya tanah milik tentara Belanda di Jakarta ini, memang Jakarta Pusat. Itu lebih dari 600 hektar di sekitar Jakarta Pusat. Besar 600 hektar. Lalu di sekitar Kota Tua, BUMN sama. Pertanyaan berikutnya, perusahaan-perusahaan Belanda dulu beli dari siapa? Kira-kira perusahaan Belanda beli dari siapa, Bapak Ibu? Mana ada Belanda datang ke sini beli? Dia datang garis-garis saja. Oh, dia ambil tanah itu. Pertanyaan saya, Pak, kita ini merdeka. Buat apa merdeka kalau rakyat tidak bisa mendapatkan tanah yang dulu diambil oleh rakyat? Lain kalau dulu BUMN itu beli, ada nilai bukunya, kemudian dari situ ada, kalau tanah mungkin apresiasi, kalau aset lain mungkin depresiasi. Dari situ kemudian kita bicara tentang nilainya. Lah kalau ini barang dulu dapatnya transfer pindah buku, terus sebelumnya ngambil dari rakyat, why cannot we return it back to the people? Tidak bisa. Jadi, nah, tapi ini soal cara pandang. Saya ngomong ini dengan BPK ketika saya bertugas Jakarta. Tolong jangan dihukum kami yang memberikan tanah-tanah untuk dipakai kebutuhan sosial. Karena semua kegiatan sosial itu dipinjami tanah. Kenapa dipinjami tanah? Ibu sekalian, kalau ada yayasan mengurusi yatim piatu, negara itu harus bilang terima kasih, bukannya malah dipacekin, bukannya malah dikejar laporan keuangannya. Bilang terima kasih. Terima kasih karena itu sesungguhnya tugas kami di negara dan Anda mengerjakan. Maka atas nama negara saya membebaskan seluruh pajaknya, saya bebaskan listriknya. Kenapa? Lah Anda mengerjakan harusnya tanggung jawab kami. Ini tuh cara pandang yang menurut kami harus diubah. Jadi negara tidak boleh hitung-hitungan dengan rakyatnya, tapi negara harus justru mengayomi, memberi. Mudah-mudahan itu bisa dikerjakan. Syaratnya 14 Februari. Dari 14 Februari saya mengutip Hakim. Jadi Hakim waktu itu ngomong kan, mungkin juga pernah lihat. Beliau mengatakan nanti pilihnya 1. Jangan pilih 2, jangan pilih 3 karena tidak sah. Kalau milihnya 2 dan 3 tidak sah. Kalau milihnya 1 sah. Jadi syarat sahnya nyoblos milih. Saya nggak kata nomor ya. Ayo bismillah insyaallah. Jadi saya pun menjalani ini sebagai amanah. Saya tidak pernah daftar. Saya bukan anggota partai manapun. Saya kalau ditanya status kepegawaian apa sama. Saya punyanya NIDN seperti Bapak Ibu sekalian. Tapi saya bilang statusnya Mas Hantar, saya NIDN. Memang saya dosen sedang berada di luar. Dan kalau Allah takdirkan maka itu untuk kebaikan. Bila Allah ternyata takdirnya yang berbeda, maka saya sedang dilindungi dari segala macam masalah. Bismillah, kita jalani semua. Ibu-ibu, Bapak, bantu perjuangan ini. Bukan bantu, saya ketimpa beban amanah. Ketimpa, kenapa? Harapan itu dititipkan jutaan orang yang ketemu. Tapi sekalian, saya ini tahun lalu salaman terbanyak dalam hidup saya itu 2023. Sebelumnya belum pernah salaman dengan orang sebanyak itu. Betul. Tapi juga saya merasakan setiap salaman itu ada semangat yang dikirimkan. Harapan. Tidak diungkapkan secara lisan, tapi kerasnya genggaman menggambarkan semangat yang dikirimkan. Itu terasa sekali. Pelukan yang mencerminkan semangat. Sampai saya kalau salaman sudah bisa mengira-ngira profesinya apa. Iya, ini tani kira-kira, ini di pasar, ini kira-kira dosen. Bisa kebayang nih kira-kira. Jadi kenapa? Karena saya ketemu dengan begitu banyak dan itu yang saya istilahkan perjalanan spiritual. Saya mendapatkan titipan amanat harapan. Nah, saya berharap bila Bapak Ibu mempercayai atas misi ini, maka bantu untuk bisa menjalankan misi yang kita emban tadi. Ya,
Tapi sekalian terima kasih sekali. Nanti satu saat bisa kembali lagi ke Unisula yang lebih tumak ninah nanti. Kalau sekarang berusaha krusu, ya. Oh, berusaha krusu itu bahasa Indonesia juga susah. Tergesa-gesa, sehingga nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Tapi yang jelas amanat tentang itu insya Allah nanti menjadi bahan keseriusan kami. Kami termasuk yang sangat khawatir tentang biaya pendidikan tinggi yang makin hari makin tinggi sehingga menyeleksi tanpa kita sadari. Menyeleksi siapa? Menyeleksi pesertanya. Harus dari tengah ke atas untuk dapat pendidikan tinggi. Bapak Ibu terima kasih. Insya Allah kita jumpa di waktu yang berikutnya. Yang belum sempat selfie ditabung, nanti kita bisa selfie di berikutnya ya. Mudah-mudahan sempat selfie hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia.